Alhamdulillah saya tidak tergoda dengan 12-12. Serius? Serius. Di saat semua orang lain gitu ya kan pada heboh, bahkan kayak beberapa temanku tuh update dia udah nge-check outin beberapa barang sampai sekitar 15-20. Itu kayak gila banget sih. Oke, ini lucu nih. Tapi kita butuh nggak ya? Gitu. Pastikan kembali duitnya bisa digunain untuk apa nih kalau misalkan aku nggak beli itu gitu loh. Karena kan itu cuma desire ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga. kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Dua belas itu Harbolnas. Yes, bukan demo. Oke. Beda lagi gitu ya. Gimana Ibu, Anda sudah check out berapa item sampai saat ini? Alhamdulillah saya tidak tergoda dengan 12-12. Serius? Serius. Tadinya udah mikir sih mau check out barang gitu kan. Sebenarnya bukan barang sih. Check out treatment. Mumpung lagi diskon gitu. Oke. Terus tapi mikir kayak aduh, lagi pandemi gini treatment gimana ya? Aku takutnya malah jadinya nggak kepake gitu loh. Hah? Maksudnya gimana? Treatment facial Oke. itu ada bonus gitu loh kemarin tuh. Jadi kayak yang harganya tadinya satu kali itu 250.000, jadi 3 kali 300.000. Lumayan banget kan? Oke. Terus kenapa tuh akhirnya sampai kamu ini? Sumpah ya gila ya, aku nggak ngebayangin ada orang yang tidak tergiur untuk check out di 12-12 gitu. Ya karena nggak ada uangnya ya. Itu udah jadi. Itu alasan. Oke, baik gitu. Ya. Sebenarnya di keranjangnya udah banyak tapi ya. Keranjang juga aku bener-bener nggak buka online shop. Jadi aku cuman ya tuh tergodanya tuh ketika aku buka platform Instagram gitu kan, terus ada promo itu yang mana aku memang udah terakhir tuh aku facial tuh sekitar bulan Februari ya kalau nggak salah. Udah lama banget karena jujur selama pandemi ini jadi kayak maju mundur gitu loh, mau facial padahal aku juga tipikal yang nggak tiap bulan juga sih facial, paling 3 bulan 6 bulan sekali gitu loh. Ibaratnya kayak 1 tahun itu ada lah 4 kali gitu biasanya. Ini bener-bener kayak kemarin doang, di bulan Februari doang udah 1 kali itu doang. Facial itu pun facial yang standar banget gitu, cuman kayak biar mukanya bersih aja karena udah lama banget ya tidak facial gitu. Udah, jadi tuh aku tergoda sebenarnya waktu kemarin tuh. Kayak tinggal kamu bisa ini loh, reservasi by WhatsApp atau DM doang, nanti tinggal transfer udah bisa dipakai sampai bulan Maret gitu. Oke. Jadi kayak sebulan sekali kan jatuhnya gitu. Cuman aku kayak mikir ada sih uang sebenarnya, cuman kayak aduh nggak dulu deh gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan barang ada sih keinginan untuk beli, cuman entah kenapa aku lupa dan karena mungkin nggak pernah buka online shop itu ya, platform online shop, jadi kayak mau ngapain ya, beli apa ya. Dan jujur aku sekarang baru inget, oh iya ya aku kan waktu kemarin pengen beli ini sama ini, tapi kenapa nggak aku manfaatin 12-12 itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Tidak terlalu terinfluence sama 12-12 kali ya. Kalau aku jujur apa ya, memanfaatkan iya sih, cuman lebih ngelihat item-itemnya lagi ketika kayak kemarin aku beli barang-barang perintilan yang itu ketika aku check out di luar 12-12 aku harus ngebayar ongkir yang lebih mahal gitu. Jadi ketika check outnya di 12-12 aku nggak bayar ongkir gitu. Lebih ke situ sih. Jadi biasanya kalau kayak 11-11, 12-12 itu milih barang-barang yang emang bener-bener kayak perintilan yang itu di bawah harga ketika kita harus bebas ongkir. Kayak gitu. Oke, berarti udah direncanain memang ya mau beli barang itu, jadi kayak udah ditaruh di keranjang, tinggal nunggu check out di 12-12. Yes. Oke. Nggak beli barang yang banyak terus mumpung gratis ongkir gitu nggak. Apalagi barangnya yang kayak harga di atas 100.000 gitu kan ya, ibaratnya kayak kita cuma dapat gratis ongkir doang gitu, nggak ada benefit yang lain juga gitu sih. Oke. Tapi aku masih rada-rada ini sih ketika kamu bilang kemarin kamu sama sekali nggak check out tuh kayak
di saat semua orang lain gitu ya kan pada heboh, bahkan kayak beberapa temanku tuh update dia udah nge-check outin beberapa barang sampai sekitar 15 sampai 20. Itu kayak gila banget sih. Aku nggak tahu apa yang di check outin dan apa ya yang dipikirkan sama dia ketika check out di 12 tuh apa? Apakah gratis ongkirnya aja atau dapat diskon gitu kan? Atau apa gitu? Karena diskon pun sebenarnya ya kita nggak tahu apakah itu harganya benar-benar diskon atau udah dinaikin dulu baru di diskon gitu ya kan? Iya tuh sering banget kejadian sih kayak gitu. Itu kayak wow gila ya gitu. Dan berarti kan terlepas dari harganya berapa aku nggak tahu, tapi itu kayak pasti harus dianggarin nggak sih? Pastinya ya. Setelah ada tren gratis ongkir per bulan dari marketplace, aku yakin loh konsumsi masyarakat untuk berbelanja di online shop itu makin gede, ya nggak sih? Iya sih, banyak juga beberapa yang aku temuin ya sebenarnya lebih kepada beralih ya dari yang tadinya offline akhirnya jadi online gitu sih. Dan ya pastinya mereka pasti udah nyiapin dana sekian persen pendapatannya untuk membeli barang itu. Semoga tidak mempengaruhi kondisi finansialnya ya. Nah itu yang dipertanyakan adalah karena gini sih setelah ini karena setelah ada gratis ongkir per bulan itu kayak kan pasti pada dibilangin ya dari sellernya bahwa pas 12 nih misalnya itu ekspedisi bakalan membludak gitu kan. Jadi kita mesti sabar. Nah pasti kan berarti memang pembelian konsumsi itu lebih besar daripada hari-hari biasanya gitu loh. Ngerti gak sih? Paham. Nah jadi jujur aku sendiri aja tuh kadang beli sesuatu yang sebenarnya itu nggak aku butuhin banget gitu loh. Dan itu kan pasti bakal ngambil anggaran aku yang sebenarnya itu bukan anggaran untuk berbelanja tapi anggaran untuk saving misalnya. Kayak gitu loh. Jadi kayak tren untuk gratis ongkir per bulan ini menurut aku kayak jadi bikin masyarakat Indonesia tuh lebih konsumtif. Marketingnya keren berarti. Yes. tapi gila sih aku maksudnya kayak ketika kemarin let's say kita bilang toko orange Shopee lah ya gitu kan. Ketika dia puncak 12 dia kayak ada acara kan per bulannya. Yang terakhir tuh kemarin siapa sih? Stray Kids, terus kalau yang GOT7 tuh apa tuh kemarin tuh pas 12 Shopee juga kayaknya atau Shopee apa? juga deh. Iya, GOT7. Iya bener. Sama secret number ya. Dan nggak kebayang sih itu kayak bayar mereka aja tuh berapa gitu ya kan. Ngedatengin, aku nggak tahu sih apakah itu mereka live di Indonesia nggak sih, karena kemarin aku nggak nonton meskipun itu hampir semua televisi ya menyiarkan itu. Gila nggak tuh kayak ngundang mereka aja berapa, ngundang yang lain juga, terus kayak ditayangin di TV gitu. Plot TV-nya berapa? Dan masih ngasih gratis ongkir. Iya, tapi nggak tahu sih sistemnya kayak gitu tuh gimana, maksudnya kayak gimana sih sistemnya? Kadang tuh kalau kan itu termasuknya perusahaan startup ya waktu pas itu ya, kayak mungkin masih ada sistem kayak bakar duitnya juga mungkin atau gimana, atau mungkin memang sudah settle juga kurang tahu, karena seperti yang kita tahu nih online shop Orange itu tuh udah gede banget dan bahkan perusahaannya pun udah ada juga di Indonesia gitu kan, untuk kayak apa sih kayak cabangnya ya udah ada, dan ya mungkin sudah settle kali, jadi kayak bisa berani untuk ngundang. Dan kebetulan juga itu salah satu platform favorit sih kalau menurut aku ya, meskipun ada banyak yang ada yang hijau, ada yang merah gitu kan, tapi kayak orang tuh akan lebih sering kalau aku ngobrol sama beberapa orang tuh ya udah milihnya yang orange itu gitu, entah kenapa gitu. Dan aku pribadi pun installnya gitu. Iya sih, aku pernah nginstal hijau terus hitam gitu yang khusus fashion gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa balik lagi ke si orange ini gitu. Entah karena aja gitu. Brand apa ya, brand awareness-nya terus juga marketingnya gitu ya kan. Kayaknya emang dia lebih oke sih. Apalagi ngedatengin K-pop yang mana orang Indonesia tuh seneng banget sama K-pop gitu ya untuk sekarang untuk gitu. sekarang lagi hitsnya itu, jadi kayak wow berani banget. Meskipun yang hijau juga kemarin sempet sih ada ngundang K-pop juga. Oh iya bener. Rame juga. Tapi si hitam pink itu kan. oh iya kan. Ada baru loading. Aku mikir mah hitam pink. Tapi itu kayaknya nggak terlalu ini nggak sih, nggak terlalu ngaruh.
Ya, mungkin kali karena ya. aku nggak ngikutin Nggak juga ngikutin mungkin. kan. Tapi ya itu tadi sih, jadi kayak belanja konsumtif jadi banyak banget. Dan sempet gak sih itu kemarin aku, ya sebenarnya udah lama sih kayak nonton di salah satu akun YouTube ya, yang kayak berapa sih gaji lo, terus punya tabungan berapa sih lo gitu. Iya bener-bener Gaji 10, tabungan 0, ada banyak gitu. banyak. Terus Bahkan yang gajinya di bawah 10 pun kayak dia gaya hidupnya ke kafe segala macam gitu kan. kafe ngabisin uang sekian gitu. Mhm. Terus kayak tabungannya paling kayak ibaratnya kan secara finansial nih, dana darurat itu bagusnya kan kalau untuk single itu 6 kali pengeluaran ya. Dalam artian ketika kamu pengeluarannya mungkin ya let's say kamu gajinya 15 nih, pengeluaran kamu 10, paling tidak kamu punya untuk dana darurat kan 6 kali 10 itu 60 juta. Tapi ketika yang kemarin tuh banyak yang kayak tabungannya berapa, kayak ya pengeluaran 10 juta, tabungannya paling cuma 3 juta. Itu kan berarti masih belum memenuhi dana darurat gitu. Yang mana dana darurat itu adalah hal yang paling dasar ya untuk kita amankan dulu nih gitu. Dana darurat dan hutang yang sebisa mungkin disegerakan lunas gitu. Itu kayak wow, banyak ya. Dan hampir semua orang diwawancara di situ tuh cukup banyak yang kayak gitu. Ada sih memang yang kayak iya tabungan adalah sampai 3 digit ada gitu. Itu ya mungkin dia menggunakan prinsip itu juga gitu. Prinsip yang mana dana darurat perlu di saving dulu gitu. Tapi ada juga yang enggak. Sebenarnya sistem untuk pembagian gaji per bulan itu kan banyak ya, ada yang 10, 20, 30, 50, ada yang 50, 20, 30 gitu. Dan yang terbesar sebenarnya adalah di pengeluaran Harian. untuk harian gitu kan. Tabungan bisa 20 sampai 30 tergantung kamu gaya Mampu. hidupnya kayak gimana gitu ya kan. Kamu udah menerapkan itu belum? Kalau boleh jujur ya, untuk karena gaji masih sedikit, jadi jujur banget ya, gaji sedikit. UKM Jogja. UMK, UMR, UMK. Tahu Oke, sendiri lah ya seberapa gitu kan. Meskipun aku dan partnerku, dan spouseku, pasanganku itu sama-sama kerja, tapi tetap pendapatannya masih sedikit. Kalau aku pribadi menggunakan prinsip gini, tabung dulu ketika baru masuk. Yes. Bukan sisaan ya. Bukan sisaan, karena pernah aku nerapin yang sisaan itu hilang. Nggak tersisa nggak tersisa gitu kan. Jadi kayak sistemnya aku langsung nabung aja dulu, entah cuman 100-200 tiap bulan ya. Tapi ya udahlah, biarin aja mau seberapa, yang penting aku usaha dulu. Karena memang untuk kebutuhan hidup itu cukup tinggi juga kan. Kita butuh makan, butuh transportasi, yang mana itu harus dipenuhi juga. Butuh sandang, papan, pangan, dan paket data. paket data. Tuh kan? Intinya untuk memenuhi itu aja tuh udah cukup besar. Jadi kayak karena aku sadar dan paham itu, ya udah akhirnya aku ketika datang tuh baru masuk tuh langsung. Dan kebetulan aku punya rekening 2. Nah, langsung aku pindah ke situ. ini yang banyak millennials nggak diterapin, yaitu bikin rekening tersendiri untuk tabungan gitu ya kan. Banyak Saya sih. bentar, ini kok podcastnya jadi kayak Finansial ya? Iya, Ya udah nggak bener. apa-apa, sama saya. Sekalian Oke, promosi ya. Oke. Baik. Karena kebetulan ibu juga Oh iya ini ya, dong, saya ikut komunitas generasi cerdas keuangan. luar biasa. Bisa di follow di akun Instagramnya untuk mengetahui tentang finansial dan banyak webinar juga ya. Oke, terus lanjut. Ya udah kayak gitu. Jadi kayak dan mulai memikirkan juga sih untuk, menurut aku pribadi ya, kayak investasi sih. Oke, investasi berapa persen tuh dari gaji kamu? Aku pribadi nih Mhm. berapa ya? Dikit sih kalau aku. Karena kan investasi itu sebenarnya adalah uang yang kamu rela kalau hilang Mhm. gitu. Jadi ketika kamu masih belum rela, ya cari investasi yang paling aman. Kayak contohnya kayak reksadana pasar uang ya contohnya, atau enggak kayak, karena kan itu nilainya selalu naik ya, hampir selalu naik meskipun cuma dikit banget ya keuntungannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang berani ambil resiko, bisa sih kayak main saham, atau mungkin ya termasuknya aku bilang emas itu antara resiko dan nggak beresiko ya. Karena emas itu kan kalau lagi kayak angka dolarnya tinggi, harganya meninggi gitu. Tapi kalau misalnya harga dolar yang kayak nggak terlalu tinggi, ya udah. Nah cuman memang hampir tiap tahun tuh inflasinya ada sih kalau emas. Dan bendanya ya tetap sih, ya udah emas 1 gram mau kamu 10 tahun disimpan tetap aja itu 10 gram, cuman nilainya yang tinggi gitu kan.
kalau Nah, aku gini sih, pribadi. karena kemarin tuh kayak nggak tahu dari mana gitu ya, di Twitter tuh banyak lah yang nge-share kayak jadi anak muda tuh udah harus mulai investasi segala macam. Cuman ya balik lagi kayak kamu bilang tadi, investasi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang darurat banget gitu ya. Kita harus mengedepankan si tabungan dulu. Baru ketika Iya sih. nanti ada apa-apa. duit yang slow, kamu investasiin gitu kan. Mhm. Tapi nggak tahu kenapa banyak apa sih namanya, financial planner ya, Mhm. yang menyarankan untuk ya anak muda sekarang harus berinvestasi. Ya dilihat dulu dia punya tabungan atau enggak gitu. Tapi gini, kalau misalkan investasi nih, untuk yang misalkan masih takut ngambil resiko, kalau menurut aku pribadi ya, kamu bisa kayak, ini aku ngikutin salah satu financial advisor ya, namanya Felicia. Felicia Putri Ciasa, kan ini lagi hits banget sih mbak-mbak itu. Itu tuh kayak menyarankan, yang penting penuhin dulu dana darurat kamu. Dana daruratnya udah penuh, dan sebisa mungkin kamu bagi 2, masukin ke reksadana pasar uang. Oke. Kayak gitu. Secara nggak langsung kamu udah investasi di RDPU. Kayak gitu sih. RDPU adalah Reksadana pasar uang. oke. Gitu. Dan itu tuh yang resikonya cukup paling kecil. Jadi kayak, dan itu tuh akan nilai bertambah. Jadi secara nggak langsung kamu sudah nyimpen dana darurat, dan sebisa mungkin juga, karena ketika kita invest ke reksadana kan nggak bisa langsung cair hari itu juga. Kalau misalkan kamu mau mencairkan ya, mau ngejual, harus nunggu 2 atau 3 hari. Jadi setidaknya kamu nggak bingung banget. Jadi kayak jangan sampai kamu uangnya bener-bener diinvestasiin semua ke platform-platform online yang mana butuh 2 atau 3 hari untuk pencairan, dan kamu nggak punya uang yang liquid gitu loh untuk kegiatan yang mendadak atau hal yang mendadak. Kayak gitu. Karena anak muda kalau misalnya ngedengerin investasi ya, kadang tergiur, wah nanti langsung untung Keuntungan. banget, Nah, gitu itu kan. juga tuh kesalahan banget ya kalau menurut aku pribadi. Ketika kita investasi udah mikirin, wah nanti untung nih, terus kayak nggak siap untuk rugi. Padahal ketika kita mencoba untuk belajar invest ya, itu tuh kayak udah siap untuk rugi juga. Itu kemarin sempat ngalamin sih yang pas pertengahan pandemi ya, kayak merosot banget. Sebagai orang yang duitku tuh nggak banyak ya, ngelihat turun segitu tuh kayak nggak nyampe berapa ya, nggak nyampe 100.000, cuman kayak ya itu tetap aja duit cuy gitu. Yes. Itu kayak sedih banget gitu. Jadi mulai sekarang ya itu sih, kayak ketika kamu harus kamu harus bisa merelakan ketika nanti itu memang turun harganya gitu kan. Yes, bener banget. Harus rela turun. Makanya aku bilang, duit yang sebisa mungkin kamu udah rela kalau itu hilang. Karena kita nggak pernah tahu ya. Maka dari itu harus bener-bener pinter-pinter. Investasinya apa nih? Banyak belajar sih. Kayak gitu. Mungkin memang saya bukan orang ekonomi, tapi langkah lebih baiknya semuanya kayak harus tahu deh masalah finansial kayak gini. Biar nggak terjebak belanja online mulu, terus duitnya habis buat itu. Bener. Karena kadang ya aku sih berharap orang-orang yang sering belanja online itu juga udah punya tabungan sendiri ya, dalam artian semoga aja mereka memang sudah menyiapkan belanja tersebut gitu loh. Jadi kadang kan ada juga nih memanfaatkan 12-12 untuk check out. Jadi memang udah direncanain, aku tuh mau beli ini dan itu memang kebutuhan. Dan memanfaatkan 12-12 itu sebagai meminimalisir budget. Jadi sisanya itu bisa dialokasiin ke yang lain. Semoga sih masyarakat Indonesia seperti itu ya gitu kan. Jadi Bukan nggak- karena mumpung gratis sama diskon gitu ya. jadi kan? belinya impuls gitu. Aku harap sih tidak seperti itu. Mungkin bisa jadi tips ya untuk kamu nih yang mau belanja online dan memanfaatkan Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional, yang mana kayak kamu udah ngepick ya, ibaratnya kayak aku mau beli ini. Misalkan aku mau beli wajan, terus aku mau beli misalnya yang memang aku mau beli celana gitu, memang celanaku udah tua nih, udah jelek gitu, udah saatnya memang untuk diganti. Jadi kayak udah ditaruh di keranjang, terus nanti ketika udah masanya 12-12 baru di check out. Kan lumayan potongannya. Dan itu memang sesuai sama anggaran yang kita bikin Udah gitu rencanain, kan. udah direncanain kayak 1 bulan ini untuk anggaran belanja sekian gitu, untuk belanja yang memang kebutuhannya tuh udah pasti, dan kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai over dari target. Dan harus pinter-pinter juga sih, jeli juga sama platform tersebut gitu loh. Apalagi ini lagi ngomongnya online ya, bukan yang offline. Meskipun offline juga 12-12 tuh banyak diskon juga kan di beberapa tempat. Jadi kalau kita ngomongin online, kita harus tahu juga rekomendasi. Oke, misalkan ini ada yang komennya bagus nggak nih gitu loh, atau enggak kayak ya iseng lah nyari dulu
seller ini kayak gimana sih orangnya gitu. Terus kayak kita bener-bener harus baca detail di situ, jangan sampai kecolongan nih. Ya. Kayak misalkan pernah kan dulu tuh printer harga cuman 100.000, ternyata gambar printer yang dimaksud, bukan printernya gitu loh. Oke. Tapi gambar, jadi literally yang datang adalah sebuah selembar kertas HVS A4 dengan gambar printer. Datang ke rumahnya dengan dia bayar 100.000 ke sellernya. Karena nggak cross check kembali sama deskripsi yang ada. Kayak yang contohnya lagi kayak belanja, karena belanja online tuh kita nggak pernah lihat ya, ibaratnya kita cuma dikasih suguhin foto dan kita nggak tahu bentuknya gimana, barangnya gimana. Yang masker harganya cuma 1.000, ternyata cuma sejidat doang tuh loh. Iya benar. Itu kan juga termasuknya kita harus kayak pinter-pinter nggak sih untuk ngecek sellernya gimana, udah recommended atau enggak gitu. Terus kayak barang yang kita beli memang kita butuhkan atau enggak gitu. Yes. Makanya baca deskripsi ya Bu ya, dan juga Yes. review gitu. Betul banget. Jadi emang harus hati-hati banget ya. Sebenarnya ya bahkan ketika belanja offline pun juga harus hati-hati nih gitu. Hati-hati dalam artian kita harus ngecek nih, ini barang nyampe diskon 70% kenapa? Defeknya apa gitu loh. Faktornya apa? Kita harus tahu. Jadi kayak oke, masih oke nggak, good deal atau nggak untuk kamu ambil gitu. Kalau enggak ya jangan dipaksain untuk beli. Jangan melihat, terus juga kalau misalkan nggak butuh-butuh amat ya, misalkan ada hem lucu nih gitu, atau nggak kaos lucu gambarnya, harganya mungkin aslinya berapa nih, 300.000 misalkan, diskon jadi 100.000. Ingat, kamu tetap spend tetap mengeluarkan 100.000 sebenarnya, bukan Bener. kamu Nge-save untung 200 ya. Iya, bukan nge-save 200, tapi kamu tetap mengeluarkan 100.000. Itu sih yang perlu untuk selalu diwaspadain tiap ada Harbolnas ya. Bener. Dan keuntungan sekarang juga si let's say Shopee gitu, dia kan makin upgrade, si reviewnya bisa pakai video juga kan. Jadi kayak video tuh lebih real kali ya. Iya, lebih kelihatan, lebih real karena langsung ada ya bendanya bergerak, jadi kayak oke, kayak gitu. Cuman harus hati-hati juga nih, waspada sama yang namanya kayak di Shopee itu kan ada Shopee Pay Later ya. Waduh. Terus ada yang ada yang bisa, Aku nggak ngaktifin itu sih sengaja. soalnya takutnya tanpa sadar kita ternyata berhutang. Yes. Dan kayak kita pikir cuma segini bisa kok, ternyata bulan depannya kita nggak ada uang itu gitu kan. Aduh, gimana nih bayarnya gitu. Itu sih kayak kartu kredit itu juga tuh kayak kadang tuh kan ketika kita belanja nih pakai kartu kredit nanti bisa dapet diskon berapa persen gitu, tapi nggak sadar kalau misalkan target untuk belinya kita tuh udah over daripada keuangan kita gitu loh. Yes. Itu juga perlu diwaspadain. Jadi kayak kartu kredit itu adalah sebagai alat pembayaran sih. Jadi kayak ya manfaatin diskon itu lumayan. Tapi kalau misalkan kita kayak kalap jadi kayak ini bisa kok, masih bisa gesek, ujung-ujungnya numpuk gitu kan. Dan lebih besar pasak daripada tiang, itu kan juga bahaya. Kartu kredit direkomendasikan untuk ya Anda yang memang bisa dibilang penghasilannya sudah cukup untuk membiayai beberapa kali bulan hidup Anda sih, ya nggak sih? Sedikit kurang setuju sih. Karena kalau aku pribadi, menurutku ya kartu kredit itu digunakan untuk sesuatu yang mungkin ya aku nggak tahu sih apa karena dana daruratku kurang banyak atau gimana, tapi aku butuhin ketika memang bener-bener nggak ada duit yang bisa digunakan langsung, dan mau pinjem ke bank juga kan nggak mungkin bisa langsung keluar gitu, dan pinjam ke kayak pinjol gitu kan bunganya gede banget ya. Nggak disaranin sih. Nggak bisa, makanya. Dan mungkin bisa banget untuk kayak kita misalkan kartu kredit digunakan untuk yang cicilannya 0%. Itu kan lumayan juga tuh. Mungkin saat ini kita belum ada dananya nih untuk ngeluarin duit 5 juta untuk beli kulkas misalkan. Yang mana kulkas kita udah rusak, kebetulan rusak. Gimana nih? Gitu. Itu bisa sih sebagai, tapi yang jelas kita udah memastikan kita memang udah ada dana cadangan untuk beli kulkas tersebut. Cuman kadang tuh ada tuh pakai kartu kredit diskon 0%, bunga 0 rupiah, cicilan sekian kali, plus kadang dapat bonus apa gitu. Nah, itu bisa banget dimanfaatin gitu loh. Yang penting kan kita udah ada duitnya sebenarnya untuk bayar kulkas tersebut. Cuman ketika kita bayarnya pakai kredit,
jadi dapat bonus yang lain nih, entah mungkin dapat servis gratis selama periode kredit tersebut gitu. Kadang itu sih yang lebih dimanfaatinnya. Oke. Nah, selain kayak kita mesti tahu nih pembagian alokasi gaji gitu kan, terus juga investasi mungkin oke lah. Hal-hal yang bisa dilakuin khususnya buat milenial gitu ya untuk kita mencegah kalap ketika diskon per bulan. Inner peace. Exhale, inhale, exhale. Tanyakan kembali, kamu butuh barang itu enggak? Ketika kamu ngelihat, wah lucu nih, kita Tapi tunggu. susah loh, itu susah, serius. Kayak ketika Berarti kamu memang butuh. Ketika kamu susah melupakan ya, berarti kamu memang butuh. Apa ya, antara keinginan dan kebutuhan itu kan Oh iya, tipis needs banget and wants. ya. Dan itu memang ada triknya tersendiri sih. Kita butuh barang tersebut atau hanya ingin. Itu salah satunya bisa dengan kayak, oke, ini lucu nih, tapi kita butuh nggak ya? Gitu. Pastikan kembali duitnya bisa digunain untuk apa nih kalau misalkan aku nggak beli itu gitu loh. Karena kan itu cuma desire ya, cuman kayak keinginan yang apa sih kayak pengen banget nih gitu. Tapi kira-kira penting nggak sih? Itu sih sebenarnya apa keinginan dan kebutuhan itu adalah fondasi dasar ya kalau menurut aku dalam berbelanja gitu. Sebenarnya aku butuh banget nggak nih? Kalau nggak, lebih baik udah tinggalin aja. Karena jujur gini, di keranjang aku Udah banyak ya. banyak, dan aku kemarin sempat scroll lagi ke bawah gitu. Itu barang-barang yang memang aku pengen check out, cuman kayak ketika aku mikir lagi, besok aja deh pas gratis ongkir. Ketika ada gratis ongkir, itu barang yang aku check out udah beda lagi, udah bukan itu. Tapi itu tetap ada di keranjang aku gitu loh. Kayak masih tetap kepikiran untuk oke, someday aku harus nge-check outin ini nih gitu loh. Mungkin itu salah satu ini juga ya, apa kayak I don't know tips atau enggak, tapi kita bener-bener mikir bahwa ketika nanti barangnya udah ada nih, aku pakai nggak sih gitu. Nah Ya iya. kan? Berarti kan kalau misalkan kamu masih mikir gitu, jangan-jangan nggak butuh sebenarnya. Hanya keinginan. Tapi susah hapuskan itu dari keranjang aku gitu loh. Oke, ada itu. Tapi kamu udah bagus loh dalam artian kayak mencoba untuk nggak kalap langsung di check out. Takutnya pas dateng nyesel. Ya, duitku yang sekian ratus ribu hilang cuman buat benda ini yang kayaknya aku makainya kapan ya gitu. Iya bener. Banyak sebenarnya keranjang aku tuh isinya kayak gitu-gitu semua sih. Tapi ya itu mungkin bisa jadi salah satu langkah ya untuk ketika kita mau belanja online biar nggak kalap. Ya udah, it's okay ketika kamu di likes dulu atau mungkin dimasukin keranjang, tapi ketika udah mau check out mikir lagi. Itu bisa jadi salah satu trik ya. Dan sebisa mungkin kayak coba kamu cek dulu nih, kamu punya barang yang sama nggak? Gitu, punya barang yang sama nggak? Manfaatnya gimana? Kamu habis ini mau dipakai nggak? Kalau nggak, ya nanti dulu kali ya. Nanti dulu gitu. Jadi kemana-mana ngomongin. Tapi memang sih ini adalah hal yang apa ya, tingkat konsumsi itu cukup banyak diomongin orang ya. Dan bahkan nih ketika konsumsinya berkurang juga sebenarnya untuk di negara sendiri pun juga kurang bagus ya. Ini Makanya pelajaran kemarin SD nih kayaknya, ya nggak sih? kemarin sempat kayak pemerintah kasih stimulus kita kan untuk ya ada BLT, ada juga kayak apa sih kayak ayo dong belanja gitu loh, orang-orang untuk diarahkan belanja karena biar duitnya tuh muter. Nah itu aku nggak paham sih kalau yang untuk masalah itu, kayak di satu sisi tuh kayak kita disuruh berhemat kemarin, tapi di satu sisi ayo dong belanja gitu. Iya, ini yang bener yang mana gitu ya kan? Gaji Berarti turun. udah gajinya menurun gimana mau belanja gitu kan. Tapi juga mikir juga kalau kita nggak belanja ya misalkan pabrik yang nggak bakalan berproduksi dengan baik kalau misalkan alah yang beli aja nggak ada pemasukan gitu. Meskipun ya aku yakin kalau perusahaannya besar mereka udah settle sih dalam keuangan, kayak udah tau lah keadaan kayak gini tuh pasti akan ada dan udah nyiapin dana ya, ibaratnya kayak dana darurat perusahaan tuh udah ada lah pasti. Aku yakinnya sih begitu. Jadi kayak belanja ya jadinya berarti kan mengatakan sebenarnya belanja itu nggak masalah. Yes. Kamu jangan merasa berdosa ketika kamu check out di 12.12 kemarin. Asal jangan berlebihan. Yes. Pasti ini tuh emang sesuatu yang berguna buat kamu nantinya gitu mas. Yes, benar banget, berguna dan kamu happy dengan hal tersebut. Berbelanja tuh bikin happy nggak sih? Ya, tapi pernah loh bener-bener kayak
ketika udah check out kadang nyesel juga. Iya sih, kadang kejadian gitu. Tapi itu kayak kamu jangan ngerasa berdosa ketika kamu belanja. Belanja itu nggak masalah kok. Selain kamu bisa bantu sellernya jadi ada pemasukan, kamu juga memang butuh barang tersebut. Dan ya roda perekonomian juga jadinya berputar gitu kan. Ada peralihan uang dari kamu ke seller, dan mungkin nanti sellernya akan beralih lagi ke yang lain gitu loh. Jadi duitnya jalan. Dan pastikan ya belanja yang kamu butuhkan gitu. Ya, kadang kan ada tuh yang bener-bener kayak guilty pressure banget gak sih, kayak aduh aku belanja nih terus kayak nyesel, terus kayak jadi nggak nyaman, kok malah jadi nggak produktif ya ketika habis belanja. Iya bener. Padahal belanja ya belanja aja. Kayak kita ke pasar deh beli sayur kan belanja ya. Ya mungkin duitnya kurang aja sih Nah, gitu itu ya. Tapi nih ya, out of topic nih ya. Kan kemarin terakhir si God7 sama Stray Kids lah. Bulan depan kira-kira siapa nih? Bulan depan ada po. Apakah satu-satu? Iya kan per bulan. Oh ya, satu-satu tuh udah ada ya. Aku malah baru tahu. Iya kan per tanggal sama gitu kan. 1, 2, 2, 3, 3. Yes. Ini ya kalau misalnya aku lagi buka aplikasi Mubit, itu kayak aplikasi apa sih, kayak fans K-pop gitu kan. Ini kan lagi ada namanya Mubit Global Choice Awards with Gaon. Nah ini tuh kayak kita nge-vote K-pop idol gitu. Terus yang pertama siapa, coba tebak? Siapa? BTS. Wow, BTS. Itu kemarin kan ada 3 round ya. Ini kita malah ngomongin ada 3 round. Yang pertama udah si BTS itu menang. Vote-nya itu lebih dari 1 juta. Wow, banyak juga ya. Yes. Dan ini kayak 20 teratas itu nanti masuk ke round 2. Terus nanti bakal ada di round 3 itu kalau nggak salah 10 besar gitu. Dan ini ketika aku baca ya nominasinya, ini yang cowok ada BTS, ada Lim Young Woong, ini aku nggak tahu sih. Yang kedua ini nggak tahu sumpah. Ada Seventeen, Stray Kids nih ada di bawahnya, ada NCT, Kang Daniel, GOT7 juga, ada Taemin. Wah gila sih. Makanya si Toko Oren kemarin gitu kan, dia menggait si beberapa idol ini karena ya memang di K-pop sana, di Korea sana, ya mereka yang lagi hits juga gitu ya kan. Lagi hits, di Indonesia juga hits, gitu ya udah. Wow, luar biasa. Tapi ya itu marketingnya sih. Salah satu marketing yang bagus ya. Buktinya kita jadi nonton, kita jadi punya aplikasi itu. Iya bener. Mohon maaf, aplikasi Apply CV gue belum di ini sama Shopee. Aduh, sedih banget. Jadi ya ketika nantinya pesta Harbolnas, buat aku pribadi, aku sudah nggak terlalu ini sih, kayak menggebu-gebu banget harus check out. Pokoknya harus check out gitu, mumpung gitu. Enggak sih, lebih ke oke, ketika memang aku ada kebutuhan, ya sudah aku check outnya saat itu aja. Untuk membantu meminimalisir ongkir gitu, bukan mumpung gratis terus kita harus check out sesuatu yang padahal barangnya kita juga nggak tahu nih bakal kayak gimana gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi, jujur sih aku bukan tipikal suka belanja online ya. Karena aku kalau nggak aku pegang, nggak aku lihat, itu kayak rasanya kurang mantep ya. Karena beberapa kali entah kenapa aku kalau beli online, secara online tuh kayak kok gini doang sih, ternyata udah aku ngeluarin uangnya cukup besar gitu, kok ternyata kayak gini. Jadi aku pribadi ketika ada Harbolnas kayak bodo amat, karena aku nggak terlalu suka ya. Pemikiranku masih kolot banget sih. Masih bukan kolot sih, mungkin lebih ke preference. Iya sih, benar. Dan ya aku masih berpikiran kayak wah, belanja online ini kurang terlalu ini, kecuali misalkan aku di toko offline-nya ada nih, oh kayak gini, ternyata di online shop-nya dia lagi ada juga dan dia lagi diskon. Mungkin aku akan oke, tapi kan aku udah tahu bentuknya kayak gimana, tampilannya kayak gimana gitu. Karena ya seperti yang kamu bilang, foto itu kadang menipu. Ya masih mending sekarang udah ada videonya ya, tapi tetap aja di video kita kan nggak bisa pegang bahannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, beratnya kayak gimana. Kayak misalkan kita mau beli panci itu kan, panci kalau semakin berat semakin bagus ya.
Jadi kayak semakin keras gitu. Semakin oke kalau menurut aku. Jadi kayak bisa ngelihat secara langsung. Jadi ketika ada Harbolnas, dari Harbolnas tahun kapan, mulai ada tahun kapan sih Harbolnas tuh, aku jujur nggak pernah check out di periode tersebut. Oke. Nggak tahu, kayak tahan aja ya gitu. Tapi kalau aku pribadi susah untuk diskon makanan. Iya. Kayak ya beberapa fast food itu kan kadang ada ya yang kayak diskon harganya jadi sekian nih gitu, misalkan 75.000 dapat 3 burger gitu, atau kan dapat berapa. Nah itu tuh kalau aku susah sih, jadi kayak lagi diskon nih mumpung gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini lagi mencoba untuk kamu kalau nggak kamu kayak udah direncanain aja sih, kayak misalkan aku rencana mau beli makanan di luar itu akhir pekan, ya udah mau ada diskon mau nggak, aku tetap di akhir pekan itu mencoba untuk nggak impuls di weekdays. Oke. Kecuali memang lagi keluar dan memang nggak sempat makan di rumah, baru deh memikirkan untuk ya udah beli apa nih, baru nyari yang kayak lagi akan ada promo apa ya gitu, atau enggak ya udah yang penting makan. Jadi kayak nggak terlalu terfikirkan, di otak tuh nggak terlalu terngiang-ngiang Diskon iya gitu diskon ya. diskon ini di sini lagi diskon loh, yang padahal ya sebenarnya ya tetap mengeluarkan uang besar gitu kan. Jadi kayak itu sih salah satu trik yang aku lakukan ya, untuk mencoba menandain hari kayak oke, aku akan hedon ya, bisa dibilang aku mencoba untuk bersenang-senang di weekend dan tidak bersenang-senang di saat weekdays. Mungkin itu juga bisa diterapin di Harbolnas ya, kayak aku akan check out di Harbolnas. Tapi selain itu Ya udah nggak usah. Jadi kayak lebih kepada memanfaatkan diskonnya itu dan yang lain, dan pastikan belanjaannya memang dibutuhkan. Yes. Nah itu. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, lagi susah juga, dan ya secukupnya aja sih, belanja secukupnya. Kayak lagu. Secukupnya, bersenang-senang secukupnya. So Sudah menyiapkan berapa nih untuk Harbolnas tahun depan?